Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Belakangan ini, topik yang sedang hangat dibicarakan oleh para penggemar One Piece adalah tentang Ksatria Suci, atau yang dalam terjemahan lain disebut juga dengan Ksatria Dewa. Berdasarkan siluet yang muncul yang menampilkan para ksatria tersebut, mereka berjumlah 9 orang. Ksatria Suci berada di bawah naungan pemerintah dunia, dan mereka memiliki posisi yang penting. Selain itu, para ksatria suci pun pasti memiliki kekuatan yang besar. Menurut Dragon dalam chapter 1083, perang yang sesungguhnya antara pasukan revolusi melawan pemerintah dunia baru akan dimulai ketika para ksatria suci sudah mulai bergerak. Hal tersebut jelas mengindikasikan betapa berbahayanya para ksatria tersebut. Ksatria suci sepertinya akan menjadi penghalang terbesar bagi pasukan revolusi. Sampai saat ini, informasi terkait mereka memang masih sedikit. Namun, ada hal penting yang telah diketahui tentang mereka. Dalam chapter 1054, kelompok tersebut pernah disebut oleh Akainu. Saat itu, Akainu dan Kizaru sedang membicarakan pelanggaran yang dilakukan oleh Tenryubito bernama Myosgar. Di Mary Joyce, Myosgar memberikan pengampunan kepada para kriminal. Selain itu, Myosgar juga sempat memukul Tenryubito lain yang bernama Carlos karena Carlos ingin menjadikan Shirahoshi sebagai peliharaannya. Myosgar memang berbeda dengan Tenryubito pada umumnya. Dia dikenal sebagai Tenryubito yang baik, sebab dulu dia pernah ditolong oleh Otohime dan hal tersebut membuat dia berubah menjadi orang seperti sekarang ini. Menurut Akainu, permasalahan yang ditimbulkan oleh Myosgar di Mary Joyce akan ditangani oleh para ksatria suci, sebab ksatria suci memiliki wewenang untuk mengadakan mediasi terhadap para Tenryubito. Berdasarkan informasi tersebut, salah satu peran dari para ksatria suci adalah menjadi seperti polisi untuk Tenryubito. Tenryubito memang bisa melakukan berbagai hal yang mereka inginkan tanpa takut mendapat hukuman. Angkatan Laut pun tidak bisa menghukum para Tenryubito atas berbagai perbuatan jahat yang mereka lakukan terhadap rakyat. Namun, bukan berarti Tenryubito tidak dibatasi oleh aturan sama sekali. Ada juga aturan-aturan khusus untuk mereka, terlebih saat berada di Mary Joyce. Jadi, aturan-aturan tersebut tidak boleh dilanggar. Jika ada Tenryubito yang melanggar aturan seperti Myosgar, maka yang akan menangani permasalahan itu bukan Angkatan Laut, melainkan para ksatria suci. Jika ada Tenryubito yang saling bermasalah satu sama lain, maka ksatria suci bisa mengadakan mediasi. Sedangkan apabila ada Tenryubito yang melakukan pelanggaran berat di Mary Joyce, maka ksatria suci bisa menghukum mereka sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain memiliki peran sebagai polisi untuk menegakkan hukum terhadap Tenryubito, para ksatria suci pun memiliki peran lain. Mereka juga adalah pasukan khusus yang paling elit di pemerintah dunia yang akan dikirim untuk melaksanakan misi-misi tingkat tinggi. Dalam perang antara pasukan revolusi melawan pemerintah dunia, ksatria suci akan diandalkan oleh pemerintah dunia. Pemerintah dunia tidak akan mengandalkan para angkatan laut, sebab angkatan laut akan sangat sibuk dengan berbagai aktivitas para Yonko. Sepertinya, masing-masing dari 9 ksatria suci memiliki pasukan mereka sendiri. Jadi, 9 ksatria suci adalah 9 komandan yang memimpin banyak pasukan. Tak heran pihak pemerintah dunia akan percaya diri bahwa ksatria suci bisa menghadapi pasukan revolusi. Sebab ksatria suci secara individual memiliki kekuatan yang mengerikan dan masing-masing dari mereka juga memiliki pasukan yang besar. Tak lama lagi, para ksatria suci akan mulai bergerak. Pasukan revolusi telah mengambil langkah cerdik dengan menghancurkan kapal-kapal suplai makanan yang menuju ke Mary Joyce. Hal tersebut membuat pemerintah dunia kehilangan banyak pasokan makanan. Tentu mereka tidak akan tinggal diam. Para ksatria suci akan dikirim untuk mengawal kapal-kapal suplai tersebut. Selain itu, mereka juga ditugaskan untuk menghabisi semua musuh yang mencoba menghancurkan kapal-kapal tersebut. Jadi, ketika nanti para tentara dari pasukan revolusi ingin menghancurkan kapal-kapal suplai makanan, maka
Kesatria Suci akan menghabisi mereka semua. Kabar pergerakan Kesatria Suci yang membantai para tentara dari pasukan revolusi akan sampai ke telinga Drago. Dragon yang mengetahui bahwa para kesatria tersebut mulai bergerak akan langsung mengadakan rapat untuk mempersiapkan pertempuran. Semua petinggi dan petarung terkuat dalam pasukan revolusi akan ikut rapat tersebut. Sejauh ini, para petinggi sekaligus petarung kuat yang kita tahu dalam pasukan revolusi terdiri dari Dragon, Sabo, dan 5 komandan beserta para wakil komandan mereka. Namun, admin menduga pasukan revolusi masih memiliki lebih banyak orang kuat. Ketika nanti rapat untuk mempersiapkan pertempuran melawan Kesatria Suci diadakan, maka Dragon akan mengumpulkan mereka semua. Pasukan revolusi akan melakukan persiapan terbaik untuk perang tersebut. Dragon tahu bahwa Kesatria Suci merupakan musuh yang sangat tangguh, sehingga pasukan revolusi pun tidak boleh setengah-setengah. Perang yang akan terjadi akan berlangsung di berbagai tempat di seluruh dunia. Pasukan revolusi masih belum akan melancarkan serangan langsung ke Marijois karena hal tersebut harus menunggu waktu yang tepat. Beberapa lokasi yang berpotensi menjadi tempat perang berlangsung adalah di negeri-negeri yang telah melakukan pemberontakan. Seperti yang kita tahu, Dragon ingin agar 12 negeri ikut memberontak. Namun sejauh ini, pemberontakan yang berhasil baru di 8 negeri saja. Sayangnya, 1 dari 8 negeri itu yakni Kerajaan Lulusia telah dimusnahkan, sehingga tersisa 7 negeri di mana pemberontakan tersebut berhasil. Negeri-negeri itu menolak untuk membayar upeti kepada pemerintah dunia, serta mereka juga tidak mau lagi melakukan kerjasama yang merugikan sumber daya mereka. 7 negeri itu nantinya akan berubah menjadi medan perang antara pasukan revolusi melawan Kesatria Suci. Pasukan revolusi selain harus bertempur habis-habisan, mereka juga harus memastikan keselamatan dari para rakyat di sana. Dalam perang itu, kekuatan dari Dragon akan terungkap. Selama ini, seperti apa kemampuan yang dia miliki masih menjadi misteri. Namun, sebagai pemimpin dari pasukan revolusi, dapat dipastikan bahwa kemampuan yang dimiliki oleh Dragon benar-benar luar biasa. Dia akan memperlihatkan kemampuan tersebut dalam perang nanti. Perang tersebut juga akan mengungkap berbagai hal menarik tentang para kesatria suci. Di antara siluet 9 kesatria suci, ada satu yang mirip dengan Shanks. Kesatria suci itu mungkin bukan Shanks, melainkan orang yang memiliki hubungan keluarga dengan Shanks. Perlu diingat bahwa bajak laut Roger menemukan Shanks di Pulau God Valley, tempat di mana banyak Tenryubito berada. Shanks ada kemungkinan merupakan keturunan Tenryubito juga, dan kesatria suci yang terlihat di siluet mirip Shanks adalah salah satu keluarga Shanks. Para kesatria suci adalah Tenryubito terkuat yang memang dilatih khusus untuk menjadi kesatria elit. Mereka sangat ahli dalam bertempur, dan kehidupan mereka berbeda dengan Tenryubito pada umumnya. Jika benar kesatria suci berasal dari keluarga para Tenryubito, maka tak aneh apabila ada yang mirip dengan Shanks. Dia bisa saja ayah, kakak, atau bahkan saudara kembar Shanks. Sepertinya orang itu adalah kesatria suci terkuat dan akan menjadi lawan berat bagi Dragon. Nah, itu tadi teori tentang kekuatan para kesatria suci dan pertarungannya melawan pasukan revolusi. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.